dari agama yang benar ini, maka Allah akan menurunkan, mendatangkan kaum yang lebih baik. Kaum ini adalah kaum yang kamu senangi, dan mereka senang dengan kita. Orang yang masuk dalam jamaah itu, nanti adalah kaum yang mereka kamu senang dengan kaum itu, kemudian mereka juga senang dengan adilatin ala mu'minin. Mereka saling menolong, memperhatikan kepada orang iman, membela kepada orang iman. Asik kata alam, mereka sangat benci terhadap orang kafir. Itu kaum-kaum yang nanti akan masuk dalam jamaah. Kenyataannya saudara, yang keluar 1, 2, 3, 4 boleh saja. Tapi yang masuk saudara dalam jamaah, yang bagian setiap bulan, itu jumlahnya tidak terkendali. Kemarin dari Bogor Utara yang sedang dari sini titip gak ya? Titip ya, lihat titip. Yang titip itu saudara, kemarin saya mewakili mereka sejumlah sekitar 80 sekian jamaah. Kalau rata-rata sebulan saya bisa bawa 10-20 jamaah. Terus jamaah yang berkurang itu berapa? Karena saya berpikir, saya di dalam Bogor Utara ini keluar dari jamaah bisa saya itu menyatakan jumlahnya tidak sampai 50. Tapi yang masuk setiap bulan saudara, orang saudara bapak imam itu saya bawa ratusan jamaah. Untuk apa? Untuk menjadi orang jamaah. Yaitu namanya saudara, Allah mengganti dengan kaum yang lebih baik. Yang saja mereka datang yang lebih baik. Itu sudah garis. Maka jangan bimbang kalau ada orang mengatakan ingin mengajak saudara keluar dari jamaah. Saudara harus yakin dalam jamaah. Jamaah ini yang paling benar, tidak ada yang lain kecuali kita menetapi bahwa hadis yang betul jamaah. Jadi saudara, kalau semuanya berbeda sini ya. Dan kalau sudah berbeda, misalnya anaknya, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu masih punya pikiran, wah nanti aja kalau bapak imam yang baru gede misalnya, nggak usah itu saudara. Yang penting sekarang kalau memang ada putranya, putrinya, atau siapa yang sudah kefahaman jamaah itu langsung saja dibelakang. Karena fungsinya itu adalah di orang untuk jamaah belum berada dan belum jamaah. Jadi orang berat harus namanya Islam jamaah itu dia berambil berbayar berdoa. Yang namanya jamaah itu kuncinya berambil berbayar berdoa. Orang mengatakan amin, berjamaah ya harus berambil. Kemudian setelah berambil harus berdoa, berbayar dan berdoa. Dan masalah ketaatan yang terakhir ini sudah amal soleh kita sudah memahami ya. Karena yang namanya taat ini juga diterapkan, orang sering menyatakan kuncinya 5 bab itu yang terakhir itu kuncinya katanya. Padahal semuanya juga kuncinya. Jadi yang menentukan seseorang itu adalah taat. Taat ini sesuatu hal yang kelihatannya mudah, tapi prakteknya luar biasa. Saya katakan mudah, orang bisa mengatakan saya bisa taat. Tapi untuk mempraktekkan taat kadang-kadang sulit untuk dijalankan. Kalau kita taat kepada Allah gampang, karena memang Allah ada di dalam Al-Quran firman-Nya. Kepada Rasul mungkin ada hadisnya, tapi taat terhadap imannya, terhadap pengaturnya, ini yang kadang-kadang kita masih belum menjalankan 100%. Karena yang namanya taat Allah, taat Rasul, taat iman harus dijalankan dengan 100%. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Man ata'ani faqad ata Allah, man asa'ani faqad asa'ani, man ata'ani faqad asa'ani, man ata'ani faqad man asa'ani faqad asa'allah, wa man asa'ani faqad asa'ani. Barang siapa yang taat kepada aku, dia berarti taat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada Amir, berarti mereka taat kepada aku. Berarti rangkaiannya saudara, Allah Amir, Allah Rasul dan Tuhan. Barang siapa yang menentang kepada imamnya, pada mereka menentang kepada Rasul. Barang siapa yang menentang kepada Rasul, berarti menentang kepada Allah. Nah, ini saudara, ketaatan ini supaya betul-betul ditingkatkan ya.
Jangan sampai kita sebagai jamaah ini kurang bisa taat. Ya. Memang saudara taat itu perlu membutuhkan perjuangan. Karena orang banyak mengatakan saya ini mau jadi jamaah, tapi kalau misalnya untuk taat terhadap sesuatu nggak bisa, ya berarti tidak bisa. Ya. Taat kepada imamnya, baik imam pusat, kemudian imam daerah, imam desa, dan imam kelompok. Sebenarnya imam itu tidak kepingin ditaati, tapi dia punya hak untuk ditaati. Dan jamaah punya kewajiban untuk mentaati terhadap imamnya. Dalam kondisi apapun juga, saudara. Karena saudara, imam ini nanti juga akan menjadi apa ya? Yang nyakin kepada kita. Kalau dalilnya, yaumana ta'ubuna unasi imamnya. Pada suatu saat nanti harinya manusia itu dipanggil dengan imamnya. Imamnya saudara, imamnya dipanggil dulu. Kamu penyaksian kepada rohnya ini bagaimana? 5 babnya bagaimana? Sanggungnya bagaimana? Itu nanti terucap dari seorang murid, seorang imam. Bukan kemudian KKN ya, karena dia ini teman akrabnya, kemudian dijawab di sana, ya 5 babnya lancar, padahal 5 babnya nggak lancar. Tidak, itu semuanya keluar dari segala sesuatu yang terjadi di dunia. Penyaksian seorang imam, maka gunakanlah penyaksian imam ini untuk bisa masuk dalam surga. Nanti dipanggil satu persatu, semua diarahkan untuk bisa mengikuti imam. Yang nggak punya imam gimana? Nggak bisa masuk barisan. Karena nanti di orang-orang maksa itu ada suatu barisan, barisannya para nabi, Nabi Muhammad, Nabi mulai semua hambanya Nabi Muhammad. Orang yang tidak bisa mengikuti perintahnya Nabi tidak akan bisa masuk dalam barisan itu. Ya, mereka tidak akan bisa terhisab itu sebenarnya. Untuk itu saudara, mari masalah ketaatan ini supaya ditingkatkan, terutama taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ibu-ibunya misalnya ditambah taat dengan suaminya masing-masing, gitu ya. Pada suami ini saudara ibu, ini adalah merupakan suatu kewajiban, ya. Kewajiban yang harus dikerjakan. Walaupun suami ini setiap saat bertemu dengan jenengan, ya, setiap saat bertemu dengan bapaknya, tapi kewajiban taat itu tidak bisa dihilangkan. Karena jembatannya ibu ditambah dengan ketaatan terhadap suaminya masing-masing. Bukan suaminya orang lain ya. Nanti suami orang lain itu terjadi perselingkuhan. Ya, karena kan zamannya perselingkuhan ya Pak ya. Nah, ini jangan sampai ibu-ibu terjadi hal yang semacam itu. Itu bisa terjadi kalau ibu-ibu kurang paham dengan taat terhadap suaminya. Karena tidak paham itu saudara, sehingga saudara kehidupan di dalam rumah tangga itu tidak bisa dijalin kerukunan dan kekompakan. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tidak bisa rukun di dalam keluarganya, jangan berharap anaknya bisa menjadi anak yang baik. Karena anak yang baik itu tercermin dari kehidupan orang tuanya itu sendiri. Bapak-bapak ingin menjadikan anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah, harus berusaha menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Benar nggak saudara? Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu menghendaki anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, maka jadikan diri kita sebagai orang tua menjadi orang tua yang soleh dan solehah. Orang tua yang soleh dan solehah adalah orang tua yang bisa membina kerukunan di dalam rumah tangga. Bisa nggak seorang suami dikatakan soleh dalam rumah tangganya kalau dia sendiri tidak bisa menunjukkan kesolehannya terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya? Maka anak-anaknya tidak bisa ikut, tidak bisa mengikuti jejak orang tuanya untuk menjadi anak yang soleh dan soleh. Jadi beban kita sebagai orang tua sebenarnya saudara itu beban yang luar biasa. Karena orang anak itu saudara, kalau rumah tangga setiap hari cekcok, bapak ibunya setiap hari berkelahi. Kalau berkelahi yang diem gitu saudara.
saya segala sesuatu bunyi. Ya, boleh saudara. Yang namanya orang berkeluarga beda selisih boleh. Tapi jangan ditunjukkan kemarahan kita terhadap istri kita di depan anak kita. Karena sekali kita mengeluarkan kalimat jelek terhadap anak, terhadap istri kita, kok didengar anak kita, saudara, mindset anak ini seakan-akan, saudara, orang tuanya ini sudah tidak baik terhadap ibunya. Padahal dia hormat terhadap ibunya. Makanya kalau ribut ya ribut yang benar ya, ribut yang benar di kamar itu, saudara. Nah, kemudian selanjutnya ibu sebagai seorang pengatur di dalam rumah tangganya, dengan ya ini amal soleh selain taat terhadap suaminya, ya supaya berperilaku yang baik ya. Nah, kemarin saudara sudah dijelaskan tentang masalah kitab tolak ya. Kitab tolak itu menjelaskan tentang bagaimana tentang masalah perceraian sebenarnya gitu ya. Maka saudara, ibu semuanya dia bertahan ya, bagaimana caranya saya ini menjadi ibu yang baik, sehingga harapan Bapak Imam keluarga di dalam jamaah ini menjadi rukun, kompak, baik itu terwujud. Tapi kalau sudah di dalam keluarga ini tidak rukun, tidak kompak, nah ini maka keinginan-keinginan yang sebenarnya tidak perlu dijalankan akan dijalankan. Misalnya seorang ibu, seorang istri gampang-gampang minta ditalak. Ya. Jangan sebagai seorang istri gampang-gampang minta dicerai oleh suami. Karena kalau ada seorang ibu yang minta cerai terhadap suami tanpa ada alasan yang dibenarkan di dalam hadis, maka mereka tidak bisa mencium baunya surga. Baunya saja tidak bisa mencium, apalagi masuk ke dalam surga. Mencium baunya tidak bisa. Kalau ada seorang perempuan gampang-gampang minta cerai terhadap suami tanpa alasan yang dibenarkan, saudara nanti dijelaskan oleh mubaraknya. Alasan yang dibenarkan itu apa? Itu harus betul-betul difahami. Harus betul, itu baru bisa mengerti. Itu pun saudara, dalam hadis diterangkan, barang siapa yang di dalam jamaah ini terjadi perceraian, maka arsnya yang kuat kokoh di atas sana akan bergetar mendengar perceraian antara laki-laki dan perempuan di dalam jamaah. Kemudian bapaknya juga gitu, saya nasihatin, proporsional ya. Bapaknya juga gitu. Jangan gampang-gampang mengucapkan kalimat cerai, kalimat talak. Karena saudara, kalau seseorang ini gampang mengucapkan kalimat talak, itu bahaya. Tidak disadari bahwa dia sudah mengucapkan kalimat talak 3 kali. Kalau seseorang ini sudah mengucapkan kalimat talak 3 kali, itu setannya luar biasa, saudara. Padahal hukumnya kalau sudah talak 3 tidak boleh kembali, tidak boleh kembali. Tapi di situ justru saudara, nangkirnya setan itu di situ. Rasanya semakin cinta, rasanya semakin, padahal sudah dihukumi nggak boleh kembali. Maka hati-hati dalam menjalankan. Kalau bisa saudara bertahan tidak sampai mengucapkan kalimat-kalimat semacam itu. Nah kalau sudah jamaah saudara, gampang-gampang mengatakan kalimat itu saudara. Kalau sudah jadi ya jadi sudah. Karena hukum cerai ini tidak bisa dibuat main-mainan atau dengan kalimat serius. Serius dan main-main hukumnya sama. Jadi bapak-bapak, saya sendiri, bapak-bapak semuanya jangan gampang-gampang mengucapkan kalimat cerai. Karena kalau bapak dan ibu ini ada perselisihan, itu yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah anak. Bukan jenengan. Jenengan bisa kawin lagi. Tapi anak ini yang akan menjadi korban. Dan itu semuanya terjadi alias seperti itu. Ya. Kalau sudah terjadi perceraian antara laki-laki dan perempuan, maka yang dikorbankan adalah anak. Karena anak ini saudara tumbuh kembangnya itu harus berada di